itu negatif, itu kita harus rubah dulu menjadi positif. Jadi misalnya dari saya tidak bisa menjadi saya bisa, begitu. Lalu kemudian tindakan nyata. Jadi bukan kita hanya mengatakan bahwa saya bisa, tetapi tindakan nyatanya apa? Misalnya saya bisa berpendapat, berarti dia harus berdiri di depan dan menyampaikan pendapat itu, supaya melatih keberaniannya, melatih dia punya mentalnya berdiri di depan. Yang sebelumnya tidak bisa itu untuk bisa, ya suruh dia di depan, begitu. Misalnya contoh kecilnya kan main bola, begitu. Supaya dia bisa, ya suruh dia main bola, bukan hanya kamu bisa main bola, kamu bisa tendang, kamu bisa cetak. Tapi kalau tidak disuruh ke sana dan lakukan itu, ya tidak bisa. Jadi harus ada tindakan nyata dari pribadi itu. Kemudian ambil aktivitas pendukung. Jadi hal lain apa yang bisa mendukung perubahan itu atau tindakan yang mau kita buat itu ambil. Jadi kita pikirkan, misalnya untuk bisa berani berdiri di depan, pendukungnya apa? Misalnya, peserta didik ini kita berikan waktu atau kesempatan untuk presentasi atau berbicara di depan, atau memaparkan sesuatu, atau yang sederhana memperkenalkan diri, menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Diberi ruang dan waktu juga. Lalu pemantauan. Jadi harus dipantau. Hal yang begitu kan tidak mungkin dilakukan sekali saja. Misalnya, anak ini butuh rekonstruksi pola pikir, lalu didukung dengan tindakan nyata, lalu kita lakukan satu kali saja. Tidak bisa, harus berkali-kali, karena melawan suatu kebiasaan yang sudah tertanam kuat dalam pikiran atau perilakunya harus dilawan dengan mengulang lagi kembali tindakan yang baik tadi itu. Yang kita buat itu harus diulang-ulang terus, lalu dipantau terus. Anak-anak itu kalau hari ini kita pantau, besok buat sendiri, ya tidak bisa. Besok dia sudah tidak buat lagi karena kita tidak mengawasi lagi, begitu. Maka kita semua juga diajak untuk merenungkan atau merefleksikan diri kita masing-masing berkaitan dengan mental block tadi. Apakah kita sudah memberikan penilaian jujur terhadap mental block kita, bahwa kita ada di mental block yang mana? Kemudian apakah kita perlu segera membongkar mental block kita? Dan yang terakhir, manfaat dan kerugian mengikis mental block itu apa? Apakah dengan mengikis mental block itu kita ada manfaat yang kita dapatkan atau tidak? Lalu kemudian ada kerugian tidak yang kita dapatkan dari membongkar mental block kita itu, begitu. Jadi saya kira kita semua punya itu. Lalu mungkin selama kita berproses di sini, mungkin menjadi guru, kita sedang mengikis juga, misalnya dari yang tidak bisa mulai mencoba untuk bisa, dari tidak tahu kita mencoba untuk cari tahu, menjadi tahu, dan kita sendiri mengetahui kira-kira manfaatnya apa kita setelah kita melakukan itu. Yang pasti manfaatnya itu baik untuk diri kita, selain diri kita, ya orang-orang di sekitar kita.